Kupu-kupu yang sombong oleh Siti Khalifah SPD, TK Aba Tempuran, Kecamatan Trimurjo, Lampung Tengah. Ada anak ibu guru semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Bu Siti. 2, 3 memancing ikan. Masih di rumah kan? Betul. Anak-anak, meskipun kita berada di rumah, tetapi kita harus tetap belajar, tersenyum, ceria, dan bahagia bersama keluarga. Hari ini Bu Siti akan menghibur anak-anak semua dengan sebuah cerita dongeng, yaitu tentang kupu-kupu yang sombong. Yuk kita kenalan dulu. Tara! Hai, aku seekor kupu-kupu. Sayapku berwarna ungu. Namaku si Kupi. Dan tara! Hai, aku si kupu-kupu berwarna merah jambu. Namaku si Kupa. Kalian pasti suka. Nah, anak-anak, itu tadi 2 ekor kupu-kupu yang akan Bu Guru ceritakan dalam dongeng ini. Bagaimana ceritanya? Yuk kita dengarkan. Suatu ketika di sebuah taman bunga yang sangat luas, terdapat banyak serangga dan binatang saling berterbangan di sekitar taman bunga tersebut. Sebut saja ada lebah, ada capung, ada burung, dan kupu-kupu. Termasuk di dalamnya ada si Kupa. Mereka saling berterbangan, sibuk atas tugas dan pekerjaannya masing-masing. Aku sangat suka berada di taman ini. Aku bisa menghisap madu yang sangat banyak di taman ini. Karena taman ini banyak sekali bunga-bunga yang berwarna-warni. Ada merah, ada kuning, ada hijau. Aku sangat suka berada di taman ini. Namun, ada seekor kupu-kupu yang sedang termenung di pinggir taman. Ia terlihat sedih. Dia adalah si Kupi. Aku sedih karena sayapku tak seindah sayap mereka. Aku malu pada mereka karena sayapku tak berkilau seperti sayap mereka. Hingga si Kupa menyadari bahwa si Kupi sedang termenung sendiri. Lalu si Kupa menghampiri si Kupi. Hai Kupi, ayo ikut kami bermain di taman itu, Kupi. Kenapa kamu termenung sendiri di sini, Kupi? Dan si Kupi menjawab, aku tak mau, Kupa. Aku mau di sini sendiri. Aku malu karena sayapku tak seindah sayapmu. Aku di sini saja, Kupa. Sudah, kamu pergi sana. Si Kupi pun tidak mau menerima ajakan si Kupa. Dan akhirnya si Kupa pun pergi dan si Kupi tetap termenung sendiri dan meratapi sayapnya yang tak indah itu dan tidak mau berusaha. Dan akhirnya suatu malam ketika si Kupi duduk sendiri menatap langit, ada sesuatu yang terjadi. Indah sekali langit malam ini. Banyak bintang-bintang bertaburan di sana. Hah? Itu apa ya? Ada bintang jatuh. Aku akan berdoa kepada Tuhan. Ya Allah, ya Tuhanku, berikanlah aku sayap yang indah seperti temanku. Amin. Dan hingga suatu pagi, setelah si Kupi bangun tidur, apa yang terjadi, Nak? Ternyata hari sudah pagi. Aku akan pergi mandi. Hah? Saya
Dan akhirnya si Kupi terbang pergi menuju taman bunga dan memamerkan sayapnya yang baru. Hai teman-teman, selamat pagi. Hai, lihat sayapku yang baru teman-teman. Sayapku indah seperti pelangi. Kalian pasti suka ya, kalian pasti ingin memiliki sayap seperti aku ini. Dan si Kupa pun kaget melihat sayap si Kupi yang berubah menjadi indah. Wow, Masya Allah si Kupi, sayapmu indah seperti pelangi. Wow, indah sekali. Dan si Kupi dengan sombongnya menjawab, iya dong Kupa, aku kan kupu yang baik hati sehingga Tuhan sayang padaku dan mengganti sayapku dengan sayap yang indah ini. Kamu pasti iri ya sama aku karena aku sekarang punya sayap yang indah. Sekarang tidak ada yang mengalahkan kecantikan sayapku ini. Aku akan terbang ke taman ini dengan senang. Wah, sayapku indah, sayapku bagus. Dan si Kupi pun setiap hari hanya berterbangan di atas taman bunga dengan memamerkan sayapnya yang baru. Tanpa lelah dia selalu berterbangan ke sana kemari, memperlihatkan sayapnya yang indah seperti pelangi itu tanpa ia mau menghisap madu. Hingga suatu ketika si Kupi berpikir ingin pergi ke suatu tempat. Aku hari ini akan pergi ke taman bunga yang di seberang sungai sana. Aku akan memperlihatkan sayapku yang indah ini. Pasti semua binatang yang di sana akan terpesona melihat sayapku ini. Aku akan pergi ke sana. Sayapku? Sayapku? Kenapa sayapku tidak bisa digerakkan? Kenapa sayapku tidak bisa dikepakkan? Ya Allah, kenapa ini? Apakah sayapku kelelahan ya? Ataukah aku telah sombong pada teman-temanku karena sayapku yang baru ini? Ternyata nak, sayap si Kupi tidak bisa diterbangkan, tidak bisa digerakkan. Nah, akhirnya si Kupi pun menyesal telah berbuat sombong kepada temannya. Maafkan aku ya Allah, aku telah berbuat sombong atas sayapku yang baru ini. Maafkan aku ya Allah. Dan akhirnya si Kupi pun tidak bisa pergi ke sana lagi, tidak bisa pergi kemana-mana lagi karena sayapnya sudah tidak bisa digerakkan. Nah, anak-anak, itu tadi cerita dari Bu Siti. Jadi, pesan Bu Guru, kita tidak boleh merasa rendah diri atas kekurangan pada diri kita. Dan kita juga tidak boleh merasa sombong atas kelebihan yang kita miliki. Jadi intinya hidup harus seimbang dan kita harus bersyukur atas apa yang kita miliki. Demikian cerita dari Bu Siti dan Bu Siti akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.